integrasi nasional dalam bahasa Inggris yaitu national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, yang berada di dalam suatu kekuasaan politik. Integrasi nasional adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah. Myron Weiner dalam Ramblah Surbakti 2010 membedakan 5 tipe integrasi, yaitu yang pertama integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Contohnya seperti acara kebudayaan kelompok kebudayaan yang beragam di dalam suatu acara. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit nasional yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Contohnya Kesatuan Wilayah Negara Indonesia. 3. Integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus atau kesepakatan terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Contohnya, orang yang bersama dan bersatu dalam acara keagamaan atau acara sosial. Yang keempat, integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Contohnya pemimpin yang dekat dengan rakyat dan terjun ke lapangan. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku ini menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Contohnya orang-orang yang bekerja dan terintegrasi untuk tujuan yang sama, misalnya untuk mencari nafkah keluarga. Integrasi nasional merupakan upaya untuk mempersatukan seluruh elemen masyarakat dan suatu negara, sehingga tercipta kesatuan dan persatuan yang harmonis. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, integrasi ini memiliki peranan penting dalam berbagai aspek seperti politik, sosial budaya, dan ekonomi, karena setiap sektor saling mendukung dan menentukan keberlanjutan serta stabilitas suatu negara. Yang pertama adalah aspek politik. Dalam aspek politik, integrasi nasional sangat penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari konflik antar kelompok atau antar daerah. Dengan adanya integrasi, masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya dapat merasakan keadilan dan kesetaraan dalam proses politik, seperti pemilihan umum atau pembuatan kebijakan. Kedua adalah aspek sosial budaya. Pada aspek sosial budaya, integrasi nasional berperan dalam memperkuat toleransi dan kohesi sosial di tengah keberagaman. Dengan saling menghormati perbedaan dan merayakan keberagaman, konflik sosial dapat diminimalisir dan rasa persatuan semakin kuat. Yang ketiga adalah aspek ekonomi. Dengan adanya integrasi ekonomi, potensi dan sumber daya di berbagai daerah dapat dikelola secara bersama-sama dan efisien, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam pasar global yang kompetitif, integrasi ekonomi domestik juga penting agar seluruh wilayah saling mendukung dan mengkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara secara. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Sejarah integrasi nasional Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan. Kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya telah menunjukkan bentuk awal integrasi Nusantara. Semangat persatuan semakin menguat pada masa pergerakan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo dan Sumpah Pemuda. Yang pertama, Orde Lama. Pada masa Orde Lama, integrasi nasional berfokus pada menyatukan wilayah-wilayah bekas kolonial dan mengatasi perpecahan ideologis. Tantangan terbesar di masa ini adalah mempertahankan kedaulatan Indonesia yang baru, merdeka dan menangani pemberontakan seperti DI, TII, PRRI atau Permesta serta gerakan separatis lainnya. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mencoba memperkuat integrasi dengan mengusung ideologi Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai upaya menyatukan berbagai kelompok yang berbeda pandangan.
Namun polarisasi politik dan konflik internal seperti pertarungan antara Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan kekuatan militer dan kelompok agama mengancam stabilitas integrasi nasional. Yang kedua, Orde Baru. Pada masa Orde Baru, di bawah pemerintahan Soeharto, integrasi nasional diarahkan melalui pendekatan yang sentralistik dan represif. Pemerintahan menekankan stabilitas politik, membangun ekonomi, dan pengendalian atas perbedaan sosial serta kultural. Kebijakan sentralis yang diterapkan membuat daerah-daerah lebih bergantung pada pemerintahan pusat, dan segala bentuk perlawanan atau upaya separatis seperti di Aceh dan Papua ditanggapi dengan tindakan militer. Selain itu, pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep wawasan Nusantara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol pemersatu, meskipun dalam praktiknya kebangsaan berpendapat dan otonomi daerah ditekan. Pendekatan ini berhasil menjaga integrasi secara formal, namun menyisakan ketegangan yang memicu masalah setelah kejatuhan rezim Orde Baru. Yang ketiga, reformasi. Setelah jatuhnya Orde Baru, era reformasi membuka ruang bagi desentralisasi dan demokratisasi yang turut mempengaruhi perkembangan integrasi nasional. Pemerintahan mulai menerapkan ekonomi daerah melalui Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintahan daerah dalam mengatur wilayahnya. Selain itu, permasalahan separatis di Aceh dan Papua mendapatkan pendekatan baru dengan pemberian status ekonomi khusus bagi kedua wilayah tersebut. Meskipun ruang demokrasi lebih terbuka, tantangan baru muncul berupa konflik etnis dan politik lokal seperti di Poso dan Sambas. Integrasi nasional di era reformasi lebih mengandalkan dialog, keterbukaan, dan penyelesaian konflik secara damai, meskipun masalah ketimpangan ekonomi dan politik masih menjadi tantangan bagi upaya memperkuat persatuan. Strategi integrasi nasional adalah upaya untuk menyatukan berbagai elemen dan perbedaan. Nah, dalam suatu negara guna menciptakan kesatuan dan persatuan. Dalam konteks negara dengan keragaman seperti Indonesia, integrasi nasional menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa tidak menjadi pemicu konflik. Nah, tetapi justru menjadi kekayaan bangsa. Strategi ini mencakup beberapa pendekatan seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, agar mencipta rasa kebersamaan dan kesetaraan di seluruh lapisan masyarakat. Nah, secara politis, pemerintahan berperan menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan demokratis, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dan suara mereka diakui. Nah, dalam aspek sosial dan budaya, upaya integrasi dilakukan dengan memperkuat rasa toleransi dan penghormatan antar kelompok masyarakat melalui pendidikan multikultural dan dialog antar komunitas. Nah, pemerintahan juga berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan strategi desentralisasi dan otonomi daerah agar semua daerah merasa terlibat dalam pembangunan nasional. Nah, selain itu, ekonomi menjadi pilar penting dalam strategi integrasi nasional, karena dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan ketidakpuasan sosial yang seringkali menjadi sumber konflik dan dapat ditekankan. Integrasi nasional Indonesia saat ini. Yang pertama itu tantangan kontemporer. Integrasi nasional Indonesia dihadapkan pada tantangan kompleks di era kontemporer. Salah satunya adalah pluralisme, bangsa yang meliputi perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa yang berpotensi memicu konflik sosial. Selain itu, fenomena hoaks dan diinformasikan di media sosial memperburuk polarisasi politik dan sosial, menyebabkan fragmentasi di tengah masyarakat. Tantangan lainnya adalah kesenjangan ekonomi dan pembangunan antara daerah pusat dan daerah pinggiran, terutama di wilayah Indonesia Timur. Gerakan separatis seperti di Papua juga menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa. Di tingkat global, pengaruh ideologi transformasional
dan perubahan geopolitik semakin menguji daya tahan integrasi nasional. Yang kedua, upaya penguatan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah dan masyarakat Indonesia melakukan berbagai upaya penguatan integrasi nasional. Salah satunya adalah pengembangan kebijakan otonomi daerah untuk memastikan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, program pendidikan kebangsaan terus diperkuat melalui kurikulum yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan kebinekaan. Pemerintah juga aktif mengendalikan hoaks propaganda melalui regulasi dan literasi digital kepada masyarakat. Di samping itu, dialog lintas agama dan budaya secara rutin diadakan untuk mencegah konflik serta memperkuat solidaritas.